واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ingatlah Hud, saudara kaum Ad, ketika memberi peringatan kepada kaumnya yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Dan, baik sebelum maupun sesudah Hud, telah banyak rasul yang memberi peringatan serupa. Hud berkata kepada mereka, janganlah kalian menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat menakutkan. 1. Kabilah ini bertempat tinggal di bukit-bukit pasir yang disebut Ahqaf. Namun letak bukit pasir itu sendiri masih diperselisihkan. Di antara ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa bukit itu terletak di antara Yaman dan Aman sampai Hadramaut dan Syahr yang terletak di sebelah tenggara semenanjung Arab. Namun sebagian arkeolog berpendapat bahwa bukit itu berada di sebelah timur Aqobah. Pendapat ini didasarkan pada tulisan Nabtiyah yang mereka temukan dalam reruntuhan candi yang ada di Gunung Iram. Di sana ditemukan peninggalan-peninggalan jahiliyah kuno yang menguatkan anggapan bahwa lokasi itu adalah apa yang oleh Al-Quran disebut dengan kota Iram. Namun semua itu telah musnah sebelum Islam. Dan ketika Islam datang, yang tersisa di sana hanya sumber mata air sebagai tempat persinggahan kafilah yang pergi ke Syam. Suriah 21. Dengan ingkar, kaum Nabi Hud berkata, apakah kamu datang hanya karena ingin memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar dalam ancaman ini. 22. Hud berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang waktu penyiksaan terhadap diri kalian hanyalah ada pada sisi Allah. Aku hanya menyampaikan misi yang dipesankan kepadaku untuk disampaikan. Tetapi aku melihat kalian adalah orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti apa yang dibawa oleh para rasul. 23. Maka datanglah azab kepada mereka dalam bentuk awan. Ketika mereka melihat awan terbentang di ufuk menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan membawa hujan dan kebaikan bagi kita. Lalu dikatakan kepada mereka, bukan, itu adalah siksaan yang kalian minta untuk disegerakan. Angin yang membawa azab yang pedih dan menghancurkan segala sesuatu atas perintah Sang Pencipta. Angin itu pun menghancurkan mereka semua hingga tak ada yang tersisa kecuali tempat tinggal mereka saja. Demikianlah balasan yang kami berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa seperti mereka. 24-25. Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya kami benar-benar telah meneguhkan kaum Ad dengan kelapangan hidup dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Mereka kami berikan pendengaran, penglihatan dan hati yang dapat mereka manfaatkan. Namun pendengaran, penglihatan dan hati itu tidak ada gunanya sedikit pun, karena mereka mendustakan. Hidup dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Mereka kami berikan pendengaran, penglihatan dan hati yang dapat mereka manfaatkan. Namun pendengaran,
Penglihatan dan hati itu tidak ada gunanya sedikit pun, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Itulah yang menjadi penghalang bagi mereka untuk memanfaatkan apa yang diberikan kepada mereka. Mereka diliputi oleh azab yang dahulu mereka olok-olokkan. 26. Surat Al-Haqqah ayat 6,7 dan 8. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan angin kencang yang sangat dingin. 6. Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama 7 hari 8 malam secara terus-menerus. Kamu akan melihat, di tempat angin itu bertiup, mereka mati bagaikan pangkal-pangkal pohon yang telah lapuk bagian dalamnya. 7. Maka, apakah kamu masih melihat seseorang dari mereka yang tersisa dan tidak turut binasa? 8. Berikut adalah rincian kisah Nabi Hud di surat-surat yang lain. Kaum Ad membangun tanah Mere. Mereka. Surat Al-A'raf 7:69. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Kemudian Hud berkata kepada mereka, apakah kalian heran dan merasa aneh dengan kedatangan peringatan berupa kebenaran melalui salah seorang di antara kalian yang mengingatkan akibat buruk dari perbuatan kalian? Tidak ada yang perlu diherankan. Lalu, Hud menunjukkan musibah yang diderita orang-orang terdahulu yang mendustakan dan mengingatkan nikmat Allah kepada mereka dengan berkata, ingatlah ketika Tuhan menjadikan kalian pewaris negeri setelah kaum Nuh yang dihancurkan oleh Allah karena mendu. Nuh, Dia telah memberikan kalian kekuatan fisik dan kekuasaan yang tangguh. Itulah nikmat yang semestinya harus membuat kalian beriman. Maka ingatlah nikmat-nikmat tersebut agar kalian beruntung. 69. Surat Asy-Syu'ara 26-128-129. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Adakah kalian mendirikan bangunan yang kokoh di semua dataran tinggi untuk berbangga-bangga dan menjadikannya tempat berkumpul untuk berfoya-foya dan membuat kerusakan? Dalam ayat ini, Allah hendak mengingatkan mereka hal-hal yang bermanfaat dan membuat kerusakan. Dalam ayat ini, Allah hendak mengingatkan mereka hal-hal yang bermanfaat dan mencela ketidakberimanan dan perbuatan buruk mereka. 128. Dan kalian membangun istana-istana yang kuat dan kokoh dengan kolam-kolam airnya, seolah-olah kalian akan kekal di dunia dan tidak pernah mati. 129. Surat Asy-Syu'ara 26-133-134. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. Unta, sapi dan domba, serta anak keturunan yang kuat, yang dapat memelihara ternak dan membantu kalian menanggung beban kehidupan. 133. Juga berupa kebun-kebun yang dipenuhi buah serta berbagai mata air yang kalian butuhkan. 134. Surat Fussilat 41. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Mengeni bangsa Ad, mereka bersikap angkuh di atas bumi dengan cara yang tidak dibenarkan. Dengan membanggakan diri, mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Sungguh mengherankan. Mereka ini, apakah mereka berkata begitu sementara Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Sungguh mengherankan. Mereka ini,
Apakah mereka berkata begitu sementara tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih kuat? Mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. 15. Surat Al-Fajr 89/6. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu menurunkan hukumannya kepada bangsa Ad, kaum Hud, yaitu penduduk kota Iram yang memiliki bangunan-bangunan sangat tinggi. 6-7, yang belum pernah dibangun di negeri manapun bangunan-bangunan sekokoh dan es sebesar itu. 8. Dakwah Nabi Hud, Surat Al-A'raf 7/65-72. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Seperti halnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya untuk mengajak kepada keesaan Tuhan. Kami juga mengutus Hud kepada kaum Ad. 1. Hud adalah bagian dari mereka. Hubungannya dengan mereka seperti hubungan persaudaraan. Hud berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan yang patut kalian sembah selain Dia. Itulah cara menjaga diri dari kejahatan dan siksaan. Sebuah jalan yang lurus. Mengapa kalian tidak menempuhnya agar terjaga dari kejahatan dan kerusakan?" 1. Dian. Antara bangsa-bangsa Semit yang paling kuat adalah kaum Ad. Mereka merupakan generasi pertama dari bangsa Arab, Al-Baidah. Perkampungan mereka berada di lembah Ahqaf yang disebut di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahqaf ayat 21. Para pakar Islam sepakat, meskipun sedikit berbeda dalam hal penentuan tempat, bahwa Ahqaf berada di negeri Yaman. Menurut Yaqut Al-Hamawi, letak lembah tersebut ada di antara Oman dan Mahre. Ibn Ishaq dengan mengutip pendapat Ibn Abbas dan Ibn Haldun mengatakan letaknya berada di daerah pasir antara Oman dan Hadramaut. Qatadah berpendapat, letaknya di daerah pasir pinggir laut yang ditumbuhi tanaman di negeri Yaman. Yang juga perlu diingat, menurut sebagian pakar barat, tempat tinggal Ad berada di dataran tinggi Hijaz, tepatnya di daerah Hasma, dekat dengan tempat tinggal Samud. Menurut pendapat manapun, tidak tertutup kemungkinan bahwa kaum Ad pada suatu masa pernah bepergian dari Ahqaf ke daerah tersebut. 65. Para tokoh dan pemuka mereka berkata, "Kami memandangmu dalam keadaan lemah akal karena menyerukan hal semacam itu. Kami sangat yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang bohong." 66. Hud menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kelemahan akal dalam seruan yang aku bawa. Aku bukan pembohong, tetapi aku datang dengan membawa petunjuk. Aku adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam, yang datang kepada kalian." 67.
Yang aku sampaikan adalah perintah dan larangan Tuhanku. Itulah pesan-pesan Tuhan untuk kalian. Aku hanyalah pemberi nasihat yang tulus bagi kalian. Aku adalah orang yang terpercaya dalam setiap yang aku sampaikan. Dan aku bukan termasuk orang-orang pembohong. 68. Kemudian Hud berkata kepada mereka, apakah kalian heran dan merasa aneh dengan kedatangan mengingatkan akibat buruk dari perbuatan kalian? Tidak ada yang perlu diherankan. Lalu Hud menunjukkan musibah yang diderita orang-orang terdahulu yang mendustakan dan mengingatkan nikmat Allah kepada mereka dengan berkata, ingatlah ketika Tuhan peringatan berupa kebenaran melalui salah seorang di antara kalian yang mengingatkan akibat buruk dari perbuatan kalian. Tidak ada yang perlu diherankan. Lalu Hud menunjukkan musibah yang diderita orang-orang terdahulu yang mendustakan dan mengingatkan akibat buruk dari perbuatan kalian. Tidak ada yang perlu diherankan. Lalu Hud menunjukkan musibah yang diderita orang-orang terdahulu yang mendustakan dan mengingatkan nikmat Allah kepada mereka dengan berkata, ingatlah ketika Tuhan kalian pewaris negeri setelah kaum Nuh yang dihancurkan oleh Allah karena mendustakan Nuh. Dia telah memberikan kalian kekuatan fisik dan kekuasaan yang tangguh. Itulah nikmat yang semestinya harus membuat kalian beriman. Maka ingatlah nikmat-nikmat tersebut agar kalian beruntung. 69. Akan tetapi, dengan seruan baik semacam ini mereka malah berkata dengan heran, apakah kamu datang untuk mengajak kami menyembah hanya kepada Allah dan harus meninggalkan patung-patung sesembahan leluhur kami? Kami tidak akan melakukan itu. Datangkanlah ancamanmu berupa azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. 70. Hud berkata, dengan pembangkangan kalian, sudah pantas siksa dan kemurkaan Allah kalian terima. Apakah kalian akan mendebat aku tentang patung-patung yang kalian dan leluhur kalian namakan sebagai Tuhan-Tuhan? Semua itu hakikat hanyalah nama-nama yang tidak berarti sama sekali. Allah tidak pernah menunjukkan bukti ketuhanan itu semua. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. Dan bahwa dia telah membinasakan kaum Ad pertama, umat Nabi Hud, dan membinasakan kaum Samud, umat Nabi Solih. Tidak ada seorang pun yang tersisa hidup. 50-51. Surat Al-Qamar 54/19-20. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Kami meniupkan kepada mereka angin dingin disertai dengan gemuruh petir pada hari nahas yang terus-menerus. Angin tersebut mengangkat dan melempar mereka dari tempat tinggalnya sehingga bergelimpangan di atas tanah bagai pokok kurma yang tumbang. 19. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan angin kencang yang sangat dingin. 6. Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama 7 hari 8 malam secara terus-menerus. Kamu akan melihat, di tempat angin itu bertiup, mereka mati bagaikan pangkal-pangkal pohon yang telah lapuk bagian dalamnya. 7. Maka, apakah kamu masih melihat seseorang dari mereka yang tersisa dan tidak turut binasa? 8. Surat Al-Fajr 89/6. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu menurunkan hukumannya kepada bangsa Ad, kaum Hud, yaitu penduduk kota Iram yang memiliki bangunan-bangunan sangat tinggi. 6-7. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman.